Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Rizal Maulana Erlangga dari kelas 10 MIPA 8 absen 30. Di sini saya akan memberikan penjelasan terhadap evolusi bumi dan dampaknya. Sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu evolusi. Ya sebenarnya ini tadi udah, cuman nggak tahu kenapa videonya hilang, makanya saya ulangi lagi. Ya, evolusi adalah suatu proses atau kejadian yang prosesnya itu lama, dan bumi ya planet. Jadi evolusi bumi ialah perputaran bumi kepada matahari. Wah tak lah, anggap ini aja ini anggap matahari, ini anggap bumi. Jadi bumi mengelilingi matahari, dan garis keliling ini, jalur bumi mengelilingi matahari ini disebut sebagai ekliptika. Bentuknya sendiri sebenarnya tidak lingkaran sempurna ya, tapi sedikit lonjong dan sedikit miring terhadap ekliptika bumi sekitar 23,3 derajat. Waktu bumi mengelilingi matahari ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 365 hari, 365 seperempat hari, atau lebih tepatnya ialah 300. Jadi tidak pas 365 hari itu sebenarnya nggak pas gitu, dan nggak pas 366 hari juga, dan nggak bisa dibulatkan. Jadi nanti tentang ini akan masuk pada pembahasan penentuan penanggalan tahun Masehi. Arah dari revolusi bumi ini sendiri sebenarnya juga ada arahnya, tentu ada arahnya, cuman arahnya itu berbalik arah dari arah jarum jam kan arahnya begini ya, tapi revolusi bumi sendiri berbalik arah dengan jarum jam, berarti gini. Nah, begini arahnya, berbalik arah dengan arah jarum jam. Nanti akan ada contohnya nanti. Dan juga selain bumi berevolusi, bumi juga berotasi. Saya jelaskan sedikit sini anggap aja ini bumi. Nah, bumi berotasi pada porosnya, tapi porosnya tidaklah lurus seperti ini, tapi garis porosnya ialah sedikit miring, sebesar 23,5 derajat. 23,5 derajat terhadap apa? Terhadap garis tegak lurus dengan garis ekliptika. Anggap aja ini garis tegak lurus ekliptika. Jadi sudutnya ini 23,5 derajat. Jadi dia bumi itu berputar pada porosnya miring begini, nggak lurus gitu. Dan karena kemiringan ini juga akan mempengaruhi beberapa hal, mungkin nanti akan tercantumkan ya untuk contoh tadi. Nah segini, jadi bumi itu agak miring 23,5 derajat perputarannya dari garis tegak lurus ekliptika, jadi rotasinya agak miring. Dan untuk dampak revolusi, pertama, gerak semu matahari. Semu sendiri bisa dibilang tidak terlihat ya, berarti gerak tidak terlihat dari matahari, yang artinya matahari itu sebenarnya tidak bergerak ya, meskipun bergerak sih. Untuk sini matahari sebenarnya tidak bergerak, hanya bumi kita yang bergerak. Nah, 21 Maret matahari akan terlihat di 0 derajat di ekliptika ya, berarti dia di khatulistiwa. Nah, kemudian bergerak sedikit demi sedikit, dia akan ke atas ke arah utara hingga pada 21 atau 23 Juni dia berada di 23,5 derajat LU, lintang utara ya, karena dia ke atas utara. Kemudian dia bergerak lagi kembali ke arah khatulistiwa. Nah, di 21 September setelah itu dia akan turun ke arah selatan hingga mencapai 23,5 derajat lintang selatan, dan kembali lagi sampai Maret itu pada 21 Maret kembali lagi ke 0 derajat, dan di lintang selatan tadi sampai pada 21 Desember. Ini adalah puncak dia di selatan. Oke, kemudian perubahan musim. Oh ya, ini tadi contoh. Nah, ini contoh dari cahaya matahari. Nah, contoh pada 26 Desember. Dikit lah.
21. Ini kalau harinya ya, berarti cahayanya hanya gini di atas. Ini kan seharusnya bumi kan melengkung nih, bumi kan bulat. Nah jadi ini sebenarnya di balik cahayanya yang tidak terkena cahaya, dan ini yang terkena cahayanya nih, cuman bagian ini aja. Jadi yang bawah ini nggak kena cahayanya. Kalau coba di tahun, jadi ini contoh perkenaan cahayanya dari atas, dia turun ke selatan, terus sampai puncaknya terus ke atas lagi sampai puncaknya Desember, kembali ke Katulistiwa, terus turun ke selatan. Kemudian ada perubahan musim. Nah, pada 21 Maret, ini adalah awal ya, jadi bulan bumi utara dan selatan akan mendapatkan penyinaran yang sama. Kemudian dalam 3 bulan ke depan, penyinaran akan mengarah ke atas. Matahari akan terlihat bergeser ke arah utara, dimana hingga 21 Juni. Nah, ini jadi di bulan bumi utara akan mendapatkan penyinaran yang semakin bertambah. Dan di bulan bumi ini saat itu akan mulai memasuki musim semi. Sedangkan di bulan bumi selatan yang penyinarannya semakin berkurang akan mulai memasuki musim gugur. Dan 3 bulan selanjutnya hingga 21 September penyinaran akan kembali lagi ke tengah gini. Dan sini yang awalnya bulan bumi utara itu banyak banget penyinarannya akan berkurang, dan dia akan memasuki musim panas. Dan di bagian selatan yang awalnya dikit akan mulai bertambah, dan dia akan mulai memasuki musim dingin hingga September, 21 September. Dan kemudian matahari akan mulai bergeser lagi ke bawah hingga 21 Desember. Nah, bergeser lagi selama 3 bulan. Nah, di sini penyinaran matahari akan bergeser ke selatan, di mana bagian selatan yang mendapatkan penyinaran matahari semakin banyak akan mulai memasuki musim semi. Sama kayak tadi, tinggal dibalik aja. Di bulan bumi utara yang penyinarannya semakin sedikit akan mulai memasuki musim gugur. Kemudian 3 bulan lagi balik lagi ke Maret. Nah, Maret, aduh kelebihan kepala. Maret balik lagi tengah sampai 21. Balik lagi namanya jadi vernal equinox. Nah, dimana di saat ini selama 3 bulan itu penyinaran matahari di bagian selatan yang awalnya banyak itu semakin berkurang, karena kayak gitu ya. Nah, jadi di belahan bumi selatan yang tadi akan mulai memasuki musim panas. Dan sama kayak tadi juga, tinggal dibalik aja, di belahan bumi utara yang awalnya sedikit akan mulai bertambah, itu akan mulai memasuki musim dingin. Dan seperti itu berputar terus mulai Maret selama 1 tahun. Dan ini contoh tadi yang perubahan musim juga bisa ya, namanya revolusi ya gini, atau yang pembahasan awal tadi. Nah, jadi awalnya dia di tengah Maret, kemudian dia akan ke atas hingga 23,5 derajat. Yang hitam ini ekuator nih, ini matahari nih bergerak pelan, iya tapi lama banget ya. Kemudian perbedaan siang dan malam. Untuk perbedaan lamanya antara siang dan malam, ini tentu ya, kalau ini tadi di Juni, 21 Juni, dan selama Juni sinar matahari bakalan ya kurangnya di sini sampai Agustus. Kemudian sini Oktober, mulai Oktober, November, Desember, 4 bulan cahaya di sini mulu. Nah, ini juga, jadi ini cahayanya, ini yang gelap, ini malam, bagian malam. Jadi cahaya di sini mulu nih, sini mulu 3 bulan lebih. Sini malam. Nah, jadi ke sini nih. Mulai tanggal 21 Maret sampai 23 September. Oke, ya. Nah, kutub utara cahayanya makin banyak dan selatan makin dikit. Apa lamanya siang di kutub utara, di bagian utara akan lebih lama daripada di selatan. Ya, kurang lebihnya kayak gini. Akan lebih lama dia. Karena apa? Karena selama 3 bulan cahayanya lebih sering di sini, di Maret, 21 Maret. Nah, ini kan
rata nih ya. Tapi kalau mulai dari Maret ke September, dari Maret ke Juni, kemudian ke September balik lagi tengah. Nah selama itu ini kan, ini rotasi bumi ya, meskipun dia rotasi berhari-hari, selama ini mulai dari Maret sampai 23 September cahayanya lebih banyak di utara. Jadi saat bumi berotasi siang, di belahan bumi utara akan lebih banyak terkena gitu, hingga sampai ke September. Dan jika pun kita diamati dari khatulistiwa, nah ini nih, sini, mumpung sini nih, wih Jawanya gak ada nih. Jawanya hilang. Nah pas di sini kan Juni nih, 21 Juni. Jika diamati dari khatulistiwa, cahayanya miring kayak gini, dan matahari akan lebih miring, lebih agak jauhan, itu sekitar 23,5 derajat. Dan kalau udah bergeser lagi kan balik lagi di sini tengah. Dan selama ini di pada tempat atau suatu tempat di kutub selatan akan mengalami 24 jam malam selama 6 bulan. Nah kayak gini nih turunnya. Nah ini dia, kalau pas tengah sini dia kena matahari, meskipun dia berputar, dia cuman dia berputar sini, cahayanya gak bakalan kena. Jadi 24 jam itu malam selama 6 bulan, dari Maret sampai September. Dan setelah itu sebaliknya, dari mulai 23 September hingga balik lagi 21 Maret, ini cahayanya akan mengarah ke selatan. Sama seperti tadi, di kutub utara akan mendapatkan lebih sedikit cahaya, dan kutub selatan akan lebih banyak cahayanya. Dan siang di kutub selatan sebelah sini akan lebih banyak, akan lebih lama siangnya daripada di kutub utara. Ya siang dan malam pastinya karena rotasi ya. Ini mataharinya ada di sini di bawah cahayanya. Nah jadi di dan atas ini dikit cahayanya, jadi lebih lama. Dan di belahan bumi utara akan lebih lama malamnya. Dan di sama seperti tadi, di suatu tempat di belahan bumi utara atau tepatnya kutub utara akan mengalami 24 jam malam selama 6 bulan. Dan di belahan bumi selatan akan mengalami 24 jam selama 6 bulan siang. Jadi siang terus 6 bulan, malam terus 6 bulan. Sangar ya. Yang sama juga pas kalau diamati dari khatulistiwa. Nah, yang awalnya tadi September di sini paling pucuk nih. Nah, di Desember bakalan di bawah. Dari kita mungkin kayak kono. Nah, beriku lah. Tapi di tanggal 21 Maret dan 21 dan 21 September, kutub utara dan selatan sama-sama cahayanya sama-sama dapat ukuran begini. Cahaya dan malamnya sama-sama dapat. Nah, dan lama siang dan malamnya di seluruh belahan bumi ini, di sini seluruh belahan bumi akan sama. Di 21 September sama Maret aja sih. Dan matahari akan melintas tepat di atas kepala. Kalau kita di khatulistiwa ya, akan tepat di khatulistiwa. Nah, tepat khatulistiwa kan atas kepala tuh. Kau tengok bawah ada cahaya. Kau tengok tepat dari kepala tuh. Kau tengok ke bawah tak ada bayangan. Agot. Perbedaan kenampakan bintang. Ya, tak gampangi kenampakan rasi bintang yang bisa kalian lihat. Nah, gini. Rasi bintang tuh ya sekumpulan bintang yang kalau orang-orang dulu itu digabung-gabungin jadi ntar kayak simbol apa gitu, aneh-aneh. Tapi rasi bintang sendiri, bintang-bintangnya itu tidak sejajar sebenarnya, tidak gini. Jadi sebenarnya
bintang tuh kan jauh ya, miliaran tahun cahaya, dan cuman nampaknya aja kalau dari bumi Earth position akan sama sejajar kayak gini. Oke, setelah setengah rasi bintang, langsung aja ke kenampakan rasi bintang. Ini adalah matahari ya, contohnya ini matahari, kemudian warna biru ini bekas cahayanya. Jadi semakin terang, umumnya ini pada siang hari kita nggak bisa lihat bintang, dan pada malam hari baru kita bisa kelihatan. Kalau misalnya kita di Maret, 21 Maret, anggap aja pakai yang ini tadi, Maret, matahari di sini nih, belah buminya di sini, gini lah. Nah jadi kalau kita berada di sini, maka kalau kita mau lihat pas malamnya, pas ini, pas siangnya, kita nggak bakalan bisa lihat bintangnya karena tertutup cahaya matahari. Jadi kita hanya bisa melihat bintang di arah yang berlawanan dari matahari. Kalau mataharinya di sini, berarti kita cuma bisa melihat bintangnya sekitar sini ya, tentu malam hari ya, yang pastinya pada malam hari itu, karena berbalik arah dari bintangnya. Kita hanya bisa lihat bintang di sekitar sini nih. Lihat kursornya sekitar sini. Nah kalau ini geser ke sini, aduh nggak bisa, ke September, jangan ke Desember, nah 21 Desember sini. Jadi kita cuma bisa lihat bintangnya di sini nih. Kalau kita coba lihat sini, cuma matahari yang kelihatan, siang pula. Dan yang kelihatan ini contohnya apa nih? Gemini. Tengok dari sini lah, Leo, Gemini, Cancer, dan Taurus, Aries, Pisces cuma ekornya aja, Virgo, itu. Jadi perubahan kenampakan rasi bintang, perubahan kenampakan ya. Kalau kita berada kebetulan di sini, kalau kita pada Desember sebelah sini, maka yang terkena cahaya matahari sini nggak akan kelihatan bintangnya, cuman sebelah sini aja. Kalau digeser lagi, aduh nggak bisa, mulai dari sini lah, awal Juni, yang kelihatan cuman sekitar sini aja bintangnya. Kalau bergeser, nah maka tadi yang awalnya kelihatan akan mulai kelihatan. Jadi pada intinya, semisal nih kita berada di sebelah barat matahari, ini kali ya, sebelah barat matahari. Jadi bintang-bintang yang berada di sebelah timur itu nggak akan kelihatan, cuman bintang-bintang sebelah barat aja, yang bintang-bintang yang tidak di sekitar matahari sini. Jadi karena apa? Karena cahaya matahari sendiri, juga karena pergerakan bumi. Misal nih kita di utaranya matahari, jadi bintang-bintang yang bisa kita lihat cuman yang di sekitar utara aja. Yang di sebelah selatan, semisal aja ini sebelah selatan ya, ini mataharinya, jadi sebelah selatan sini nggak kelihatan karena terkena cahaya matahari juga. Jadi yang tidak terkena ya, yang gelap ini hanya di sebelah utara aja yang kena, yang kelihatan. Oke, kemudian ada, karena revolusi ini kan muter ya, tentu mempengaruhi penanggalan setiap penanggalan per tahunnya. Penanggalan aja. Nah, karena adanya revolusi ini tentu mempengaruhi penanggalan dalam satu tahun gitu. Jadi berdasarkan bujur. Nah di sini ini sekiranya maaf yo, tulisan garis nggak lurus. Nah, semisalnya nih di bujur timur 180 derajat. Nih kali ya. Kan biasanya gini, terus gini ya. Sini bujur timur. Misalnya 180 derajat bujur timur itu tanggal 20. Sini tak boleh. Jadi jam 1. Kalian sudah jam 1.
jam 1 berarti sampai sini siang lah, siang tanggal 20 nih. Nah, semisal aja jam satunya sini jam 2 sampai sini siang lah, dan ini pasti tanggal 20. Nah, tapi di 180 derajat bujur barat itu tanggalnya melompat satu hari. Kalau ini 20 berarti di sini 21. Sangar kan ya? Jadi dilompatin satu tuh harinya. Nah, aku juga gak tahu ya kenapa ya. Nah, kemudian waktu perputaran bumi itu kan 365 hari. Bentar, ini ganti. Nah, sekali berputar ini adalah 365 lebih beberapa jam ya. Jadi kalau salah itu seperempat hari. Nah, tambahin saja ini. Nah, untuk ngambilan seperempatnya ini biar pas. Kenapa harus pas? Ya kalau nggak dibuat jadi pas, jadi pokoknya nggak ada kelebihan harus angka begini, nggak ada komanya, itu ya biar penanggalannya itu ya tepat, agar penanggalannya tepat. Sebenarnya kalau kelambatan harusnya tahun baru di tanggal 30. Ya kah? Entahlah, 30. Tapi kan kecepatan, jadi mundur malah 69, atau mungkin kelambatan jadi 31. Nah, itu kan enggak pasti itu. Makanya setiap 4 tahun di dalam salah satu tahun itu ditambahi satu hari. Nah, satu hari ini taruh di mana? Satu hari ini ditaruh di tahun yang genap, yang bisa dibagi 4. Semisal aja tahun 8 dibagi 4 bisa. Di dalam tahun 8 ini harinya bukan 365 hari lagi, tapi 366 hari. Dan tahun di mana harinya ini ditambah, ini disebut tahun kabisat. Sebagai tahun kabisat, di mana harinya tidak lagi 365 kan, tapi harinya akan menjadi 366 hari. Ya, mungkin sampai di situ pembahasan saya tentang revolusi bumi dan dampak-dampaknya. Maaf jika ada kesalahan kata, terlalu panjang, terlalu bulat, terlalu ribet. Yang intinya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.